Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM F1G124017 dari kelompok Gasal B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum mata kuliah algoritma pemrograman dengan sebuah studi kasus mengenai menentukan pendapatan seorang asisten dosen berdasarkan keahliannya dengan metode nested if, yang dimana nested if adalah kondisi yang di dalamnya terdapat kondisi lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun soal saya pada kesempatan kali ini adalah seorang asisten dosen di sebuah universitas memiliki tugas untuk membantu dosen dalam mengajar dan melakukan bimbingan praktikum untuk mahasiswa. Setiap bulan, pendapatan yang diterima oleh asisten dosen ini tergantung pada dua hal, yaitu jumlah jam kerja yang dilakukan setiap minggu dan tingkat keahlian yang dimiliki oleh asisten dosen tersebut. Dan dikategorikan ke dalam 3 tingkat, yaitu pemula, menengah, dan ahli. Asisten dosen mendapatkan gaji berdasarkan kategori tingkat pengalaman mereka dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, pemula. Jam kerja, jika jam kerja lebih kecil atau sama dengan 10 jam per minggu, maka pendapatan yang diterima adalah 1.500.000. Dan jika jam kerja lebih besar dari 10 jam per minggu, maka pendapatan yang diperoleh adalah 2 juta. Kategori kedua adalah menengah. Jika jam kerja lebih kecil atau sama dengan 10 jam per minggu, maka pendapatan yang diperoleh adalah 2 juta. Dan jika jam kerja lebih besar dari 10 jam per minggu, maka pendapatan yang diperoleh adalah 2.500.000. Kategori yang ketiga adalah ahli. Jika jam kerja lebih kecil atau sama dengan 10 jam per minggu, maka pendapatan yang diperoleh adalah 2.500.000. Dan jika jam kerja lebih besar dari 10 jam per minggu, maka pendapatan yang diperoleh adalah 3 juta. Pertanyaannya, hitunglah berapa pendapatan asisten dosen tersebut berdasarkan keahliannya. Baik, langsung saja pada penyelesaiannya kita buka Visual Studio Code. Yang pertama kita mulai dengan include IOStream. Oke, pada penyelesaian kali ini atau codingan kali ini saya menggunakan tiga variabel. Yang pertama ada variabel jam, yang kedua ada variabel pendapatan dengan tipe data integer, dan yang ketiga ada variabel pengalaman string dengan tipe data string. Dan selanjutnya kita cout masukkan jumlah jam kerja per minggu. Koma. Jadi kita akan menginput melalui terminal. Jadi kita menggunakan fungsi cin variabel jam. Selanjutnya kita cout masukkan tingkat pengalaman
Ada 3 yaitu pemula, menengah, dan ahli. Selanjutnya kita isiin variabel pengalaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Jadi ini adalah kondisi pertama yang dimana if jika pengalaman sama dengan pemula, maka dan masuk ke if yang kedua. Jadi ketika nilai if pertama bernilai true, maka akan langsung ke kondisi yang kedua dan mengecek apakah kondisi yang kedua ini bernilai true atau false. Kondisi kedua adalah if jam lebih kecil atau sama dengan 10, maka pendapatan sama dengan 1.500.000. Oke. Dan selanjutnya ada else, yang dimana ketika nilai if bernilai false, maka akan lanjut ke fungsi else atau body else. Pendapatan, pantas error. Pendapatan sama dengan 2 juta. Oke. Selanjutnya masuk ke kondisi yang kedua. Else if pengalaman, jika pengalamannya sama dengan menengah, kemudian dicek lagi kondisi yang kedua, if jam sama dengan 10, maka pendapatan sama dengan 2 juta. Dan else sama dengan 2.500.000. Oke. Selanjutnya ke kondisi yang ketiga, yaitu else if pengalaman sama dengan ahli. Kemudian mengecek kondisi yang kedua, jika jam lebih kecil atau sama dengan 10, maka pendapatan sama dengan berapa pendapatannya? Kalau 2.500.000.
2.500.000 else pendapatan jika dengan 3 juta. Jadi maksud dari else di sini adalah ketika if kedua dicek dan jam kerjanya lebih besar dari 10, maka nilai yang akan dicetak adalah nilai pendapatan yang di dalam bodinya else. Selanjutnya kan sudah semua mencakup kondisi yang ada, berarti langsung ke else yang terakhir, yang dimana ketika pengalaman atau pengalamannya itu tidak sesuai dengan inputan. Jadi kita langsung see out. Tingkat pengalaman tidak valid. Selanjutnya, jangan lupa inline. Selanjutnya, kita see out berapa pendapatan yang diterima oleh asisten dosen tersebut. Pendapatan yang diterima oleh asisten dosen sebesar Rp pendapatan. Oke, selanjutnya yang terakhir kita return, jangan lupa titik koma. Oke, kita coba run. Oh, apa ini? Oke. Misalnya kita masukkan jumlah jamnya itu 8 di bawah dari 10 dan kategorinya adalah pemula. Aduh, tunggu kita perbaiki dulu. Oke, tadi 8 pemula. Pendapatan yang diterima oleh asisten dosen sebesar 1.500.000. Banyak sekali typonya. Yang oke. Aduh. Oke, kita ulang lagi. 8 pemula. Pendapatan yang diterima oleh asisten dosen sebesar 1.500.000. Kita cek. Jika dia lebih kecil dari jam kerjanya lebih kecil dari 10, maka pendapatan yang akan dicetak adalah 1.500.000. Dan ketika pendapatan yang
jam kerjanya lebih besar dari 10, semisal 12, dan kategori pemula, maka pendapatan yang diterima oleh asisten dosen sebesar 2 juta. Sesuai. Dan selanjutnya kategori menengah. 8 kita masukkan nilai yang sama. Menengah. Yang diterima adalah 2 juta. Dan ketika kita kasih masuk jam kerja yang di atas dari 10, misalnya 12, menengah, maka gaji yang diterima adalah 2.500.000. Dan pada kategori ahli, kita kasih masuk 8, ahli, maka gaji yang diterima oleh asisten dosen sebesar 2.500.000. Dan ketika jam kerjanya di atas 10, 12, kategori ahli sebesar, maka gaji yang diterima oleh asisten dosen sebesar 3 juta. Dan ketika kita masukkan semisal misalnya 8 tadi. Masukkan 8. Kita tidak mengambil inputan atau tidak sesuai dengan inputan. Misalnya keren saja. Maka akan muncul tingkat pengalaman tidak valid seperti yang ada pada source code atau else, yang dimana ketika kondisi if pertama, if kedua, dan if ketiga itu tidak sesuai, maka akan langsung beralih ke body else, yaitu tingkat pengalaman tidak valid. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala kulli istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.